Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratul Mukarramin yang kami muliakan, Ketua DKM segenap, kemudian segenap pengurus Masjid Haqqul Yaqin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, jemaah subuh, ada tamu jemaah tabligh dari mana? Malang. Yang mudah-mudahan dakwahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Bapak-bapak, pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah allazi talattafa bi ibadihi. Allah telah melembutkan hati kita, kemudian menjadikan kita hamba yang bersih. Setidaknya bersih lahir, kita bisa beribadah karena bersih dari hadas dan najis. Tapi belum tentu bersih dari kotoran hati. Jadi kita duduk bersama di sini, insyaallah sama-sama mempelajari dan mencari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena duduk kita bersama di dalam majelis ilmu, selama hati kita khusyuk ingat kepada Allah, mudah-mudahan kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang sakit Pak Adi, jemaah? Kita doain. Ini musim hujan, banyak pilek. Mudah-mudahan enggak ada yang kena Covid ya. Kena Covid dah hilang ya, Datuk. Dah enggak ada Covid ya. Baik, pagi ini kita ingin melanjutkan pembahasan tentang kemarin kitab Asrarit Thaharah, rahasia Thaharah. Di mana ibadah itu syaratnya haruslah thaharah. Cuma seringkali orang tertipu dengan pembahasan thaharah. Karena kita tujuannya adalah ibadah, kemudian syarat ibadah itu harus thaharah, maka rata-rata sang hamba terjebak dengan thaharah syariat. Banyak orang yang bilang kalau masuk masjid itu pakaiannya harus bagus, didukung oleh Al-Quran,
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Masuk masjid dengan pakaian yang indah. Tapi ketika ada seseorang yang masuk masjid pakaiannya lusuh, pakaiannya itu bekas bahkan sobek, akibat paham yang salah, kita mandang orang yang berbaju sobek ini dengan pandangan yang rendah. Inilah akibat dari berbahaya. Bahayanya belajar sisi toharah yang zahir, tapi kemudian tidak mendekati sisi toharah yang batin. Maka pagi ini, subuh ini kita coba membahas tangga. Di dalam Islam itu disebut namanya maratib, tangga. Jadi orang ingin mulia di sisi Allah, itu ada tangga yang dinaiki. Setiap tangga kemuliaan itu berbeda-beda tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitan yang berbeda itulah yang menghantarkan orang kalau dia mampu melewati tangga itu sampai tingkatan paling tinggi, yaitu tingkatan bersihnya hati, yaitu ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sedikit mengulang berdasarkan satu hadis yang sering dipakai dalam bab taharah adalah faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyad dinu 'ala an-nazafah, bahwa agama itu dibangun atas dasar kebersihan, nazafah. Bahkan kita pernah mendengarkan kebersihan itu sebagian dari iman. Di pesantren-pesantren itu biasa an-nazafatu minal iman. Kalau udah bicara an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, seringkali terjebak bahwa kebersihan itu adalah kebersihan tempat saja. Saya pakai kata saja. Kebersihan pakaian saja, kebersihan makanan saja. Terjebak pada sisi lahiriah ini yang sering dipakai. Ini yang bahayanya kalau sudah ngaji cuma sampai batas ini. Ini bahaya. Apalagi kita menyebut miftahus salah. Nabi juga menyebut miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Tidak sah salat kalau tidak bersuci. Tapi ada orang habis salat kerjaannya ngomongin orang. Ada orang habis salat kerjaannya mencemooh orang. Ada orang kerjaannya habis salat fahish, berbuat dengan perbuatan yang aib, perbuatan keji. Padahal salat itu sendiri adalah instrumen. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, ini bahayanya. Oleh karenanya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, bahwa ada orang yang mereka sangat ingin membersihkan, mensucikan diri mereka. Tadi ayat yang kita baca, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri. Maka esensi agama itu mensucikan diri dari selain Allah. Pasti itu tujuan kita berislam. Dulu di zaman Nabi Musa ketika bertemu dengan Allah itu disuruh buka sendalnya. Sendalnya disuruh buka. Ana rabbuk fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Buka sendalmu, kamu berada di lembah yang suci, Tursina. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mi'raj pakai sendal sama malaikat Jibril. Fakana qaba qausaini au adna, makin dekat dengan Allah. Jibril enggak bisa naik ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi kita naik bawa sendalnya.
Di zaman Nabi sholat pakai sendal nggak pakai sendal Pak? Nabi ada satu waktu sering pakai sendal, tapi kalau diperintahkan oleh Jibril suruh buka sendalnya, karena Jibril ngasih tahu kalau di bawah sendalnya ada najis. Tapi kemudian Nabi menyebutkan sahabat, kalian kenapa buka sendal? Bukan berarti kalau Nabi buka sendal, sahabat harus buka sendal. Artinya pembahasan najis sekalipun kalau tidak jelas, jangan dicari-cari. Nah, ini pembahasannya. Itulah kenapa orang kalau terlalu masuk di lingkaran, ini najis nggak ya, ini hadas nggak, betul-betul dicari, akhirnya datanglah was-wasnya datang. Sudah berwudu tapi perasaan kayak keluar angin, batal nggak ya wudunya? Udah wudu makannya dia pikir makan boleh nggak ya? Boleh habis wudu, tapi harus berkumur-kumur. Tapi kumurnya sampai bersih, sampai sholat, orang udah sholat rakaat kedua, saking khawatirnya dia itu kumur-kumur masih, karena ada satu yang lengket di gigi. Nah, itu repot kalau orang berada di lingkungan fikih yang terlalu. Was-wasnya datang. Nah, ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita membahas kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karenanya, bapak-bapak sekalian, jemaah sekalian, kalau kita mengkaji kitab ini, jangan pernah kitab ini disandingkan dengan kitab Fathul Mu'in atau kitab Kifayatul Akhyar. Kitab ini kitab fikih apa Pak? Fikih tasawuf. Jadi pembahasannya di sini. Ini baik, saya coba baca mengulang sedikit tentang martabat kemarin, nanti ada penjelasannya. Wat taharatu laha arba'u maratib. Bersuci itu ada 4 tingkatan. Al martabatul ula, bahwa tingkatan yang paling rendah, yang tingkatan ini ada 4 saling mendukung. Dari mulai tingkatan rendah sampai paling tinggi itu harus bersinergi. Tathhiruz zahir anil ahdas wa anil akhbas wal fatlat. Jadi yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah bersuci dari hadas dan najis. Yang paling rendah. Tingkatan kedua, tathhirul jawarihi anil jaraim wal asam. Tingkatan yang kedua yaitu bersuci dari segala maksiat dan dosa. Nah, itu singkatnya. Bersuci dari segala maksiat dan dosa. Itu tingkatan kedua. Wal martabatu tsalisah, tingkatan yang ketiga, tathhirul qalbi anil akhlaqil mazmumah war razailil mamqutah. Bersihnya hati dari akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela dan kehinaan yang keji. Nah, ini yang ketiga. Artinya kalau orang sudah selesai suci dari hadas dan najis, pakaiannya bersih, maka jangan katakan dia sudah bersih. Lalu jangan pojokkan orang yang berpakaian yang tidak sebersih dia dari lahiriah, karena itu tingkatan paling awal, paling rendah. Maka tingkatan yang paling tinggi adalah al-martabatur rabi'ah, tathhirus sirri amma siwallahi ta'ala, yaitu bersihnya sir. Apa itu sir? Sir itulah yang mengantarkan orang tidak ingat lagi selain Allah, tidak ingat kepada selain Allah. Makanya kita puasa, ada puasa yang paling tinggi, puasa khawas, yang kalau batal puasanya itu diukur dari lupa sama Allah. Lupa sama Allah
batal puasanya. Maka tujuan kita beribadah adalah supaya kita dapat sir. Apa sir yang kita cari? Kita dapat keagungan dan kita kenal dengan Allah. Wahya taharatul anbiya salawatullahi alaihim wassiddiqin. Itulah taharahnya para nabi dan para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Jadi taharahnya para nabi adalah mereka tingkatannya tingkatan sir, di mana hati mereka itu tidak ingat lagi kepada yang lain. Yang mereka ingat cuma kepada Allah saja. Makanya Nabi SAW walaupun mata beliau tertutup, hati beliau tidak pernah tidur dari mengingat Allah. Bukan hanya Nabi kita, semua Nabi begitu. Di akhir zaman, umat Islam itu terjebak kepada paham Islam yang kulit. Nanti disebutkan. Kenapa? Karena mengukur keislaman seseorang itu dari atribut, dari pakaian, dari tampang. Itulah kenapa banyak tipu muslihat di akhir zaman. Di zaman Nabi, kalau kita melihat para sahabat ahlus suffah, sekitar 70 ahlus suffah bahkan lebih riwayat, itu kalau tinggal mereka kadang cuma kain gantung di leher. Banyak mereka yang itu orangnya orang susah. Umar bin Khattab tidak heran kalau bajunya banyak tampalan. Bahkan sahabat tidak pernah mengenal meja makan, tidak mengenal cuci tangan, tempat cuci tangan. Jadi kalau tangan nyucinya gimana Pak? Sahabat, nyuci tangan kalau udah makan, mulai dijilatin, kemudian digosok dengan telapak kaki. Ini nanti ada saya bacakan. Mereka nggak mengenal. Jadi kata Umar bin Khattab, itu bid'ah. Bid'ah yang namanya meja makan, tempat cuci tangan. Jadi wastafel itu bid'ah. Ini bukan apa. Sekarang begini Pak, maaf. Kenapa hari ini kita terjebak pada sisi toharoh yang zahir? Gara-gara begini. Sebenarnya orang yang punya rumah besar, rumahnya itu kalau tidak dilihat, dia tidak merasa terpuji. Perangainya sekarang, orang kan kalau punya apa-apa kan supaya dilihat, kan betul. Makanya kita kalau mengkaji kajian dalam Islam sisi tasawuf, maka Sufyan Ats-Tsauri melarang orang melihat rumah besar. Gara-gara apa? Dengan kamu melihat rumahnya di depan dia, dia merasa tinggi hati. Jadi dengan kita melihat di depan pemiliknya, menyebabkan pemilik itu ujub. Sekiranya pemilik itu kita melihat tapi tidak di depan pemiliknya, bukankah sekarang biasa memuji orang di depan? Orang dipuji di depan, orang dicari kelebihan itu di depan, jarang muji di belakang. Padahal muji di depan itu sama dengan dia berkontribusi lahirnya kesombongan pada diri seseorang. Jadi kalau hari ini kalau ada orang yang bangga-bangga, kebanggaan itu bukan saja datang dari dirinya sendiri, tapi kebanggaan itu didorong dari temannya, dari koleganya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang menyebabkan taharah batin, bersihnya batin di akhir zaman itu sangat sulit. Wa taharatu fi kulli rutbatin, maka bersihnya setiap, bersuci dalam setiap tingkatan itu nisful amal alladhi fiha
maka itu sebagian amal. Fa innal ghayatal quswa, maka tujuan yang paling jauh, paling tinggi adalah fi amali sirri an yankashifa lahu jalalullah ta'ala wa azamatuhu. Jadi tingkatan yang paling tinggi tersingkapnya hijab. Jadi kita ibadah ini yang paling kita cari itu tersingkapnya hijab. Tersingkapnya hijab itu supaya keagungan Allah masuk dalam diri kita, kebesaran Allah masuk dalam diri kita. Akhirnya yang kita lihat di mana-mana itu keagungan Allah. Itu yang kita cari. Makanya Nabi Isra wal Mi'raj, Mi'rajnya Nabi itu enggak sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa dia yang ingin bertemu dengan Allah, dia yang ingin melihat Allah. Dia yang ingin melihat Allah. Sehingga Allah menyebutkan lan tarani, kamu tidak akan mampu melihatku, walakin inzur ilal jabal, kalau kamu betul-betul mau melihat, lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau gunung itu masih tetap di situ, maka kamu akan dapat lihat aku. Maka ketika tiba tajalla, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan cahayanya di balik gunung itu, maka apa yang terjadi? Gunung itu hancur. Ini Nabi Musa minta ingin bertemu dengan Allah. Allah buka hijabnya. Tapi hijabnya Allah itu masih ada hijab lagi buat para nabi. Allah tampakkan cahayanya saja, maka seorang Musa alaihi salam tidak mampu melihat cahaya Allah ini, sehingga gunung pun hancur, beliau pingsan. Ketika beliau bangun, akhirnya beliau bertaubat. Falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaika wa inni. Maka maha suci engkau, aku bertaubat. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, naik Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Melihat Allah enggak, Pak? Lihat Allah? Cahaya juga. Sehingga Nabi menyebut nurun anna arah, cahaya bagaimana saya bisa melihat. Nabi kita menyebutkan cahaya anna arah, bagaimana saya melihat. Itu ada hijab tipis antara Allah dan Nabi. Allah tampakkan cahaya, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat cahaya itu, cahaya ilahi. Tapi kita tidak perlu sampai begitu. Kita bisa diberi oleh Allah lazzata mahabbatik. Kita doa, Allahumma rzuqna lazzata mahabbatik. Ya Allah, berikanlah kami kelezatan mencintaimu, kelezatan taat kepadamu, kenikmatan dalam ibadah. Allah berikan keagungan Allah dalam diri kita, maka dimanapun kita lihat yang besar hanya Allah. Itulah kenapa kalau ingin melihat Allah itu pengasih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut Uwais Al-Qarni. Kita sering dengar cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu disebut nafasnya Ar-Rahman, nafasnya Allah yang Maha Rahman. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni adalah seorang hamba, seorang anak yang hatinya paling penyayang. Kasih sayang kepada ibunya luar biasa. Bahkan nama beliau sangat terkenal di langit, tapi tidak dikenal di bumi. Di daerah Qoran, Yaman sana, bagaimana kita melihat ini yang diharapkan oleh Nabi, yang Nabi suruh Umar dan Ali, Sayyidina Ali untuk cari orang ini, diminta doa kepadanya. Bayangkan betapa tinggi kedudukan Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, tapi disuruh agar minta doa dari Uwais Al-Qarni. Kenapa? Uwais Al-Qarni itu adalah kemahalembutan. Allah berikan sifat Allah pada dirinya, kelembutan, kasih sayang. Maka Uwais Al-Qarni kita melihat adalah wali Allah yang sangat berharap bertemu Nabi, tapi karena baktinya kepada orang tua, kepada ibunya,
Bahkan ditawarkan oleh Umar bin Khattab ketika khalifah dengan bantuan dari Umar bin Khattab, beliau menolak. Penghasilan dari menggembala kambing sudah cukup dengan gaji 4 dirham. Tapi beliau menggembala kambing, beliau pegang kambingnya, tapi setiap kali beliau menggembala kambing, beliau bergerak, yang beliau sebut cuma Allah. Ini aulia, wali Allah. Wali Allah yang bisa memberi syafaat, bangkit dari kubur memberi syafaat kepada pengikut-pengikutnya, kepada pecintanya. Maka Uwais Al-Qarni adalah seorang yang taharah, yang bersuci. Tapi suci apa? Taharah fi sirri, suci dalam sirnya. Dia mendapatkan keagungan Allah dalam dirinya, maka dunia tidak lagi berharga. Maka pembahasan kemudian yang hari ini kita harus masuk, ketika kita berwudu, kita istinja, maka istinja itu kita pelajari. Setelah kita pelajari istinja itu, adab-adabnya, kemudian hukumnya, perangkat-perangkatnya, kemudian bahkan sampai pada bab wudu dan mandi besar. Tapi lebih dari itu, Islam lebih dari itu memahami, kalau kamu membersihkan badanmu dari hadas dan najis, maka bersihkanlah hatimu, karena Allah menilai kebersihan hati. Maka ketika hati itu bermasalah, sekalipun kamu beribadah dengan wudhu terbaikmu, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena hati itu sesungguhnya hasil dari ibadah. Kalau orang ibadahnya benar, salatnya benar, maka hatinya pasti nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebut di sini ada bahasa walan tuhilla ma'rifatullahi ta'ala bil haqiqah fis sirri ma lam yartahil ma siwallahi ta'ala anhu. Maka ma'rifatnya kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah, hakikatnya tidak akan didapatkan selama kita tidak mengosongkan hati kepada selain Allah. Saya ulangi, makrifat kita kepada Allah, kenalnya kita kepada Allah tidak akan didapatkan selama hati kita tidak bersih dari selain Allah. Kalau hati ini masih ingat kepada selain Allah, ingat jabatan, ingat harta, ingat peninggalan, ingat aset, ingat tabungan, ingat kemewahan, ingat kemegahan, ingat kebesaran nama, ingat kehormatan, maka dia tidak akan pernah sampai titik makrifat. Makanya makrifat itu mudah didapatkan oleh orang yang diberi oleh Allah. Orang kalau diberi banyak musibah, itu bisa jadi tanda bagus. Karena orang kalau diberi musibah, dia tidak akan ingat yang lain kecuali yang dia ingat Allah. Ini kabarnya ada musibah ya. Tanggul jebol di mana itu? Hoak ya? Oh gitu. Hoak ya. Allah mendekat kepada hambanya, diberi jalan makrifat. Hamba diberi jalan makrifat dengan jalan yang dia kehendaki. Hamba diberi kesempatan untuk dapat banyak musibah. Ketika dia musibah, dia berserah, dia enggak kuat. Tidak ada yang mampu menyelamatkan dia. Lalu dia yakin udah enggak butuh apa-apa, hanya perlu semangat selamat. Allah berikan keselamatan saja, dia berserah diri kepada Allah. Ini kesempatan untuk makrifat. Berbanding terbalik orang yang diberi nikmat. Ada orang yang diberi nikmat, itu nikmat yang banyak, tapi makrifatnya susah sekali. Tapi ada pula orang yang diberi oleh Allah makrifat dengan jalan nikmat. Ada orang yang diberi makrifat oleh Allah dengan jalan nikmat, ada, tapi tidak banyak. Ada orang dengan kemewahan dia bisa makrifat kepada Allah. Kapan Pak dia bisa makrifat kepada Allah?
Dia Nabi Sulaiman alaihissalam, dia makrifat kepada Allah. Hamba Allah diberi makrifat kalau hatinya tidak lagi bergantung kepada dunia, hatinya bergantung kepada Allah. Baik keadaan lapang maupun sempit, itu tanda hamba itu diberi oleh Allah kesempatan untuk makrifat. Ini makrifat kepada Allah adalah hakikat dari ibadah. Banyak orang ibadah gerak-gerik badannya capek, salat tarawih malam Ramadan, sebentar lagi kita Ramadan datang. Kita lihatlah ritual itu ratusan tahun. Salat tarawih kita lakukan tiap malam. Kalau orang mencari makrifat di keramaian dan mengikut kebiasaan orang banyak, maka sulit sekali dia untuk mendapatkan makrifat. Karena Ramadan itu yang banyak adalah kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Kebiasaan salat menaun, tapi sampai di 10 malam kedua, 10 malam ketiga, kita lihat kebiasaan itu berpindah. Berpindah kemana Pak? Pindah ke Tanah Abang. Itulah kenyataannya. Karena seringkali diajarkan yang penting sholat. Sebenarnya buat kita yang sering sholat, kalimat yang penting sholat itu nggak dipakai. Buat orang yang belum sholat, yang penting sholat. Tapi buat kita yang udah sholat ini, bukan yang penting sholat. Yang penting sholat khusyuk. Yang penting sholat khusyuk. Tingkatannya harus naik. Kalau tingkatan tidak naik, tidak akan pernah makrifat. Makanya kalau orang hatinya itu rajin ibadah, dia rajin ibadah, zahirnya rajin ibadah, tapi hatinya sering benci dengan orang, mudah sekali benci dengan orang, mudah sekali merasa dirinya bagus, mudah sekali dia mencari celahnya orang, mencari lemahnya orang. Orang begini walaupun ibadahnya 1000 tahun, dia tidak akan pernah naik derajatnya. Karena derajat toharah, akhlak yang mahmudah tidak dia dapatkan. Makanya di dalam ilmu tasawuf, Ma'ruf Al-Karki, bahkan Zunnun Al-Misri menyebutkan, untuk dapat Allah di dalam diri kita, ada namanya takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli itu adalah mengosongkan hati kita dari perbuatan mazmumah. Tidak boleh mencela orang, kitalah yang tercela. Tidak boleh menganggap kita tinggi, jangan-jangan kitalah yang hina. Jangan melihat kesalahan orang, jangan-jangan kitalah yang banyak salah. Lebih baik memuji orang di belakang, banyak menghina diri. Maka Nabi menyebutkan, in qadarta an tusbiha aw tumsiya. Kalau kamu mampu jalan di pagi hari, beraktivitas, falaysa fi qalbik ghish, tidak ada di hatimu ghish, kebencian kepada siapapun. Itulah sunnah Nabi yang paling besar. Sunnah Nabi yang paling besar adalah bahwa hati beliau tidak pernah benci kepada siapapun. Kalau kita mau ngikut sunnah Nabi, maka ikuti lahir dan batin, zahir dan batin. Nabi hatinya tidak pernah benci kepada satu makhluk pun. Tidak ada kebencian beliau kepada satu makhluk pun. Kalau ada yang kemudian di dalam sejarah menjadi musuh beliau, bukanlah Nabi yang memusuhi, tapi adapun pamannya lah yang memusuhi, keluarganya lah yang memusuhi. Maka Nabi tidak sedikit pun hati benci kepada makhluk. Maka inilah sunnah yang paling besar. Maka kalau dilihat dalam hadis Sahih Bukhari, falyaf'al dzalik. Nabi menyebutkan lakukan ini, sunnah yang paling besar. Maka lanjutannya man ahya sunnati. Itu lanjutan hadisnya. Maka toharoh yang kita naik, kita nanti belajar ada bab toharoh, ada fikih Fathul Mu'in, di mana saja ada bab toharoh. Tuntaskan toharoh zahir itu, tuntaskan toharoh syariat itu. Kita tuntaskan betul apa yang namanya najis, apa saja yang terindikasi najis, tuntaskan itu. Tapi setelah belajar itu, harap jangan menghakimi, jangan terlalu ketat, sehingga najis itu ada najis yang kemudian ainiyah, ada hukmiyah. Jelas depan mata baru dihukumi najis. Kalau tidak jelas,
depan mata, sama seperti sahabat pakai sendal. Itu kalau kena najis di jalan, debu, tanah yang kena air, terindikasi najis, maka hanya digosokkan saja itu. Sepatunya digosokkan sampai hilang, tidak perlu dibasuh. Ad-dinu yusrun, ada sisi agama itu mudah. Ada sisi agama itu mudah. Maka oleh karenanya, kalau orang ngaji fikih terlalu ketat, dia akan sibuk melihat lahiriah. Itu kamu salah, itu kamu kurang, itu kurang dikit, kurang itu. Kerjaannya kurang terus. Nah ini persoalannya. Makanya di dalam bab agama itu ada namanya wasakata an asya' rahmatan lakum. Nabi menyebutkan yang didiamkan, yang tidak terlalu dibahas itu rahmat. Fala tabahasu anha, jangan dicari-cari. Ini ada daging yang dimakan. Kita makan fried chicken. Boleh, Pak? Boleh enggak? Makan fried chicken boleh? Alasannya enggak tahu ini disembelih atau enggak. Yang nyembelihnya siapa? Kalau orang ketat ilmu fikih pasti pakai begini, ditelusuri dulu. Betul? Ditelusuri siapa yang nyembelih. Kata orang pasar, orang Islam nyembelih. Dikenali dulu, orang Islamnya taat enggak, rajin ke masjid enggak? Diperhatiin lagi tuh. Tapi ketika ada sisi lain, dia tidak tahu, tidak terlalu banyak mikir, daripada ribet, dia baca, dia makan, dia baca bismillah. Ada bab ini, dia baca bismillah, maka selesai urusan itu. Tapi tentu di dalam Islam itu beda-beda posisi orang. Orang yang disebut wara' menjaga dirinya dari perkara syubhat. Orang yang disebut zuhud menjaga dirinya dalam perkara halal. Jadi ada orang yang disebut wara'. Wara' itu adalah orang yang menjaga diri dari dunia, maka yang syubhat dijauhi. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, orang yang zuhud, jangankan syubhat, yang halal saja dia hati-hati. Ini tingkatan yang paling tinggi. Oleh karenanya kita mengkaji kitab ini, kita harus menuju pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu keagungan Allah masuk ke dalam hati. Kemudian dijelaskanlah di dalam Al-Quran ayat surah Al-An'am, walidzalika qala Allah azza wa jalla thumma dharhum fi khawdihim yal'abun, dalam surah Al-An'am ayat 91. Kemudian biarkanlah mereka bersenang-senang dalam kesesatannya. Jadi ada orang yang hanyut dalam kesesatan. Dia menilai dirinya bagus, padahal dia sesat. Lalu dia bersenang-senang dalam kesesatannya. Yang repot kita yang ahli ibadah ini. Ahli ibadah ini repot. Kenapa ahli ibadah itu repot? Ahli ibadah itu penyakitnya, dia menikmati ibadahnya sampai pada tingkatan dia mandang rendah orang yang tidak ibadah. Lalu dia bersenang-senang menikmati dengan statusnya sebagai ahli ibadah. Wah, bahaya sekali. Allah menyebutkan di ayat yang lain bahwa hati itu enggak mungkin ada dua di dalam satu badan. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidak mungkin ada dua hati dalam satu rongga. Artinya, kalau ada orang yang keluar dari mulutnya perkataan kotor, pandangannya pandangan merendahkan, perbuatannya perbuatan mazmumah, itu tanda hatinya kotor. Kalau ada orang yang kemudian hatinya bagus, maka keluarlah kehinaan pada dirinya. Dia merasa rendah, dia merasa biasa, dia tidak mau dilihat. Sedikit saya sampaikan, Isra wal Mi'raj itu punya pesan buat kita, Pak. Isra, apa arti Isra, Pak? Jalan itu banyak bahasanya. Jalan siang lain. Jalan siang yamshi. Jalan malam saro.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan beliau saja yang pernah Isra. Ada nabi, cucunya Nabi Ibrahim. Siapa cucu Nabi Ibrahim? Dari ayah yang bernama Ishak. Siapa anak Ishak alaihi salam? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu digelari Isra tambah Israel. Il itu bahasa lama, bahasa Aramaik. Il itu Allah. Isra itu hamba yang berjalan malam. Jadi Israel itu hamba Allah yang berjalan malam. Dan Nabi Yakub memang suka jalan malam. Kenapa Nabi Yakub suka jalan malam? Jadi yang suka jalan malam disebut, hati-hati yang suka keluyuran malam. Hamba Allah yang suka jalan malam itu Israel, bahasa Ibrani. Nabi Yakub jalan malam karena untuk melepaskan diri dari ancaman abangnya, kakaknya Aisyu. Aisyu mengancam akan membunuh Nabi Yakub. Maka saran sang ayah Nabi Ishak agar anaknya pergi kalau setiap malam. Kenapa diancam? Karena Nabi Yakub mendapatkan berkat dari Nabi Ishak. Di masa tuanya Nabi Ishak dalam keadaan tunanetra, beliau mendoakan anaknya, ada bahasa pemberkatan. Maka pemberkatan itu tadi rencana awalnya buat Aisyu, abangnya Nabi Yakub, karena Nabi Ishak lebih sayang kepada Aisyu, tapi sang ibu lebih sayang kepada Yakub. Maka kemudian sang ibu mendengar kalau sang ayah mau mendoakan anaknya Aisyu, maka sebelum mendoakan dibuatlah khidmat, pelayanan, melayani ayah dengan memberikan makan. Setelah itu didoakan sang ayah. Tapi sang Aisyu sedang berburu di luar, maka kesempatan itu datang buat Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub pun memakai baju dari bulu domba. Maka kemudian diraba oleh sang ayah. Dilihat dari badannya, badan Aisyu, karena Aisyu berbulu. Tapi dari suaranya, suara Yakub. Maka singkat cerita, setelah Yakub melayani sang ayah, didoakan sang ayah agar mendapatkan keturunan yang banyak dan diberikan oleh Allah kemuliaan. Sampailah doa itu. Pulang Aisyu memberikan hasil buruannya melayani sang ayah. Tapi sang ayah sudah menyampaikan doa sudah sampai kepada Allah. Maka marahlah sang Aisyu kepada adiknya. Maka adiknya merasa terganggu, diteror. Maka sang ayah pun mewasiatkan kepada adik Nabi Yakub, yakni Nabi Yakub, agar pergi terus setiap malam. Yang ujung-ujungnya pergi ke rumah pamannya, rumah Laban. Itu yang disebut Israel. Nabi Yakub disebut hamba Allah yang berjalan malam. Tapi ada makna dari perjalanan malam. Kenapa Nabi Muhammad tidak berjalan di siang hari? Tidak diperjalankan siang hari. Kenapa Allah tidak menyebut naharan, kok nyebutnya lailan? Ingat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang bertawajuh berhadapan dengan Allah, itu selalu di malam hari. Contoh itu adalah contoh yang dari tahun ke tahun turun-temurun para wali, para kekasih Allah. Mereka memaknai malam. Maksudnya apa malam? Malam itu bukan sekedar makna literal, tapi malam itu bisa makna spiritual, makna anagogis. Apa maknanya? Malam itu syahdu, malam itu kedekatan, malam itu keheningan. Maka orang yang mengheningkan dirinya, walaupun dia ada di tengah keramaian, tapi dia mengosongkan dirinya dari orang lain, dia mengosongkan dirinya dari makhluk, hanya memasukkan Allah pada dirinya. Itulah makna sebenarnya. Maka orang inilah kemudian dimulai dari malam hari dia ibadah, di malam hari dia bermunajat, dia bersama Allah, sehingga Allah kekalkan pada dirinya, Allah tanamkan keagungan Allah pada hatinya. Dimanapun dia berada di siang hari, dia tetap bersama Allah. Berlakulah sabda Nabi, ta'arraf ilallah fir rakha. Ma'rifatlah kamu dengan Allah
kenalilah Allah pada waktu sepi, maka Allah akan mengingatmu dalam keadaan sulit. Kenali Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu, mengingatmu dalam keadaan sempit. Maka memulai mengingat Allah itu dalam keadaan lapang, bukan mengingat Allah dalam keadaan sempit. Maka taharah kita pasti mulai dari taharah yang pertama, termasuk nanti kita membahas tentang hewan-hewan yang disebut hewan yang haram. Kemudian juga kita melihat najis itu seperti apa, termasuk pembagian najis. Tapi di dalam kitab ini tentu tidak panjang, tidak seperti di dalam kitab fikih. Maka oleh karenanya jemaah sekalian, saya berharap dari kajian kitab ini kita punya satu rencana, siapkan kajian taharah fikihnya, syariatnya, tapi kemudian masuk ke dalam kitab ini taharah lanjutannya. Apa itu taharah lanjutan? Memperbaiki akhlak dan membersihkan jiwa kita. Maka kemudian ada bahasa di sini. Itulah kenapa Umar radhiyallahu anhu, kita tahu khalifah, tapi Umar tidak terlihat dari badannya, dari pakaiannya sebagai seorang presiden. Kita pernah dengar perjanjian waktu itu kunci Baitul Maqdis, bahkan uskup Romawi Sopronikus ya, itu memberikan kunci kepada Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menguasai Yerusalem bersama Khalid bin Walid. Yang herannya, uskup ini mengatakan, ini khalifah, tapi dari pakaiannya tidak kelihatan kalau ia seorang bangsawan, dia seorang tokoh, dia seorang pembesar. Kenapa? Karena pakaiannya Umar bin Khattab banyak tampalannya. Kenapa bisa? Karena Umar bin Khattab mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi tidur, tikarnya biasa sampai punggung beliau kelihatan bekasnya? Bukankah Nabi makhluk yang paling tinggi kedudukannya? Maka sahabat mengikuti Nabi, maka dia akan mengikuti semua perihal Nabi, termasuk pakaian atributnya. Oleh karenanya, bagaimana kemudian tentang kita? Apakah kita dilarang? Tidak. Kita berpakaian bagus, masuk masjid, bagus secara lahir, tapi ingat ancamannya berat. Ketika kita berpakaian bagus, maka pastikan hati kita pun bagus. Saat kita memakai pakaian bagus, pakaian yang mewah, kendaraan yang bagus, dilihat oleh banyak orang, maka ujiannya adalah ujub, bangga, ingin dipuji. Maka kalau bisa ngontrol hati, sekalipun lahir tampak bagus, mewah, tapi hati dikontrol, hati tetap kepada Allah, ini tingkatannya tinggi. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita ibadah ini memang belajar diberikan oleh Allah. Kenapa tadi fa'ammal yatima fala taqhar, dengan anak yatim kenapa kita dilarang untuk membentak? Karena rasa empati itu melihat orang di bawah. Kenapa? Kasih sayangnya Allah itu kalau kita punya empati kepada orang yang di bawah, melihat kondisi mereka di bawah kita, ternyuhlah hati kita, sedih kita. Begitu kuatnya mereka menjalani hidup dengan kondisi terbatas, maka kasih sayang Allah datang. Maka kebersihan hati kita itu bisa dilihat dari empati. Maka semua para wali jangan tanya tentang ibadah ritual. Ibadah ritual bisa saja biasa-biasa saja ibadah mereka. Jangan kita katakan ibadah mereka 1000 rakaat. Ada wali Allah yang 1000 rakaat. Ada wali Allah yang ratusan rakaat. Ada wali Allah yang solatnya biasa-biasa saja. Tapi rata-rata para wali Allah, para kekasih Allah, rasa empatinya tinggi. Para kekasih Allah itu rata-rata para empatinya tinggi, belas kasihnya tinggi. Bukankah kita pernah dengar ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Raufur Rahim. Nabi kita itu dengan siapapun, dengan orang beriman Rauf dan Rahim, belas kasih. Maka orang beriman memandang siapapun dengan belas kasih, maka dia bakat jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu tentang pembahasan. Nanti masuk langsung di bab najasah, najis. Oleh karenanya mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari Bapak sekalian? Ada? Ya, silakan. Sekarang banyak masjid-masjid ini istilahnya berdiri, ya pasti semacam berdiri kan di mana-mana. Jadi minta penjelasan sedikit. Banyak bahwa ini itu artinya ini bagus ya. Ini gara-gara cerita ada sahabat melihat Nabi SAW suatu kali berdiri dalam buang air kecilnya, lalu dianggap oleh kita kemudian Nabi berdiri. Jadi hadis itu ada hadis namanya hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah. Hadis qauliyah itu lebih kuat dari hadis fi'liyah. Hadis qauliyah itu kalau Nabi yang ngomong langsung. Jangan kencing berdiri. Memang Nabi ngomong jangan kencing berdiri. Sekarang dua yang Nabi ngomong, jangan minum berdiri. La tashrabanna ahadakum bil qaim. Jangan minum berdiri, makan berdiri. Juga jangan kencing berdiri. Walaupun Nabi pernah suatu kali dilihat oleh sahabat berdiri, tapi bukan kemudian dimaknai oleh kita berarti berdiri nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya pertimbangan sekarang. Ini cerita sedikit bahwa di dalam kubur itu kita tahu bahwa Nabi pernah melewati satu kubur, ya, pemakaman, mendengar di dalam itu ada yang menangis, disiksa. Disiksanya itu la yu'adzaban, dia tidak disiksa karena dosa besar, tapi dia disiksa hanya karena dua kesalahan. Ada dua jenazah di situ, dua arwah. Yang satu namimah, mengadu domba, yang satu lagi bermasalah dengan kencingnya, istinjaknya. Kenapa? Istinjaknya bisa jadi gantung, belum bersih, najis, masih nempel, atau tidak dibasuh, disiksa. Oleh karenanya pada dasarnya kencing berdiri itu ada untungnya. Untungnya bisa jadi dia tidak mercik air. Tapi sebaik-baik posisi adalah duduk, karena jangan megang hadis fi'liyah. Kalau melihat Nabi pernah berdiri, itu bukan hadis qauliyah, itu hadis fi'liyah, penglihatan sahabat, bukan omongan Nabi. Maka berlaku dalam hal ini perkataan Nabi lebih berat. Kalau Nabi ngomong jangan kencing berdiri, berarti kita jangan kencing berdiri. Oleh karenanya sekarang memang kencing berdiri itu saya kira perlu kita renung bersama lah ya. Kita balik ke rumah, kita coba pikirkan kembali. Kalau bicara azab kubur, yang paling selamat itu kencing duduk dan membersihkan secara baik, istinja secara baik. Bahkan orang beristinja itu ada niatnya, niat istinja. Maka oleh karenanya kalau kencing berdiri itu darurat. Kalau darurat, kondisinya tidak memungkinkan, silakan berdiri.
Disitulah mudahnya agama. Ad-dinu yusrun. Mudahnya agama itu ketika kondisinya nggak memungkinkan kita untuk duduk. Misalnya, bagaimana nggak memungkinkan? Kalau rasa-rasanya percikan najis itu lebihlah mudah kalau kita duduk mercik najis ke paha kita daripada berdiri, ya, maka berarti kondisi daruratnya lebih baik berdiri, tidak mercik najisnya, tidak nempel, karena najis kalau udah nempel tidak sah. Nah, itu. Tapi kalau kondisinya bisa diusahakan, diupayakan duduk. Kalau duduk gimana? Duduk buka. Nah, buka semuanya supaya tidak kena. Yang repot kalau berlebihan, udah kena celana lalu dibasahin semua. Karena datang was-was tadi. Was-was datang. Ini kayaknya masih nih. Akhirnya basah tuh celana. Nah, itu. Kalau sudah basah dengan celana, berarti pada dasarnya itu muncul was-was. Padahal disuruh mercik, disuruh mercikin. Oleh karenanya dipertimbangkan dalam hal ini. Nabi mengatakan jangan kencing berdiri. Lebih kuat itu. Kalau begitu kita kencing duduk. Tapi sahabat pernah lihat Nabi minum berdiri? Ya. Sahabat pernah melihat Nabi kencing berdiri suatu kali? Itu nggak bisa dijadikan hukum. Itu pembahasannya. Maka tapi kalau Nabi sudah ngomong jangan minum berdiri, jangan kencing berdiri, itu disebut hadis qauliyah, Nabi sendiri yang. Makanya kalau melihat hadis fi'liyah, contoh gini. Ketika tahiyat kan ada yang menggerakkan telunjuk. Telunjuknya bergerak, digerak-gerakkan. Itu hadis fi'liyah. Makanya kalau udah hadis fi'liyah itu ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi. Saya melihat Nabi menggerakkan tangannya. Nah, itu hadis fi'liyah. Tapi kalau Nabi sendiri yang ngomong begini, tangan saya tidak bergerak kalau tahiyat, nah itu qauliyah, Nabi sendiri ngomong. Nah, itu kuat. Cuma Nabi nggak ada ngomong. Makanya jadi perdebatan. Nah, tentang kencing tadi, kencing berdiri dan kencing duduk, kencing berdiri itu memang ada sahabat melihat. Tapi Nabi ngomong, kencing duduk. Nah, itu. Oleh karenanya kalau ngaji bab hadis, nanti kita kena hadis ini. Oleh karenanya kalau memang masjid ada begitu, di musola ada begitu, karena sekarang udah banyak rata-rata begitu, mungkin kondisinya ya. Oleh karenanya mulai dipikirkan untuk masa akan datang diperbaiki dari itu. Karena khawatir dengan menerapkan seperti itu sama dengan mengajak semua orang berbuat seperti itu. Nah, itu nanti semua kita perlu kita pertimbangkan. Nah, masalah istinja ini memang masalah di banyak masjid. Ada masjid yang besar sekali. Masjidnya besar sekali masjid. Tapi tempat wuduknya bermasalah. Ada yang kecil tapi tempat wuduknya besar. Ada setiap itu. Maka saya katakan kalau kita ngaji fikih, toharoh tolong diperhatikan. Cuma jangan berhenti di toharoh najasah, toharoh najis syariat. Oleh karenanya memang ini permasalahan kita bersama. Sekaligus masukan lah ya. Masukan juga. Memang saya perhatikan masjid-masjid banyak yang bahasa ininya nggak memperhatikan betul tentang itu. Itu khawatir kalau ada satu jemaah atau dua jemaah yang nggak beres, wuduknya, najisnya gara-gara kondisi tempat, maka kita ikut menanggung. Nah, ini perlu diperhatikan. Saya termasuk masjid saya di sana juga, itu saya kasih tahu juga itu. Memang tempat wuduknya kecil banget, apalagi kalau Jumatan itu kondisi dosa-dosakan. Jadi akhirnya bayangkan antri kamar mandi panjang, akhirnya yang di kamar mandi nggak tenang buru-buru.
Orang kita ini lucu. Orang kita kalau antri, wuduknya aja tetap pakai sunnah. Sunat wuduknya tetap dipakai. Tetap 3 kali muka, 3 kali tangan. Padahal antrinya panjang. Itu orang padahal nggak begitu harusnya. Di dalam Islam itu kalau dia berdasarkan ilmu mudah sekali. Kalau udah antri panjang, ngapain 3? Cukup sekali aja. Udah wudhu sekali udah langsung. Nah, kamar mandi banyak orang gara-gara antri pengen cepat, takut digedor pintunya. Itu dari luar. Lama, padahal orang yang di dalam itu mungkin paham ilmu thaharah, pengen suci banget biar bersih. Tapi itu bikin orang jadi ini nggak fokus. Nah, apa akibatnya? Kan ada orang kalau udah buang pipis itu masih keluar lagi, makanya harus diurut, takut netes lagi. Nah, itu kalau nggak diurut, ketika jatuh, ketika dalam sholat jatuh, ada keluar, dia bilang, nggak keluar nih. Ini nggak keluar, ini cuma bisikan doang nih. Padahal dia udah tahu kalau pipis dia tuh pasti nanti ini jatuh lagi. Udah berhenti sebentar jatuh, harusnya diurut. Ini repot. Maka gara-gara ini, hal yang sepele ini di dalam kubur bisa kena. Nabi pernah bilang begini, orang wudhu tumitnya nggak kena, tumitnya nggak rata. Nabi bilang wailul lil aqab, celaka bagi tumit yang tidak basah rata kena air. Sampai segitunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi itu ternyata tumit aja kita kadang mungkin lupa. Tumit ini harus digosok betul. Nabi aja nyebut wail, celaka. Wih, bahaya kalau Nabi udah ngomong celaka. Nabi ngomong celaka itu bahaya. Sedangkan kita ngomong celaka aja bahaya, apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bicara tadi itu perlu jadi renungan kita bersama. Ada lagi yang lain? Silakan. Boleh dicontohkan cara buang air kecil di waktu yang benar. Iya. Karena kan ada yang posisi yang nggak benar itu kan masih tersisa. Sekarang jongkoknya aja bukan jongkok biasa kan? Bagaimana jongkok? Ini kalau jemaah ini pasti sudah nerapin Pak. Coba Pak jongkok kalau untuk pipis pasti ada yang di lututnya coba. Kalau buang air besar sebaliknya. Buang air besar sebaliknya kalau ngikut cara Nabi. Nah, kemudian selanjutnya kemih. Nah, itu diurut pelan-pelan. Diurut pelan-pelan. Jangan terlalu kuat. Dari ini bawah perut sampai ke saluran itu. Pelan-pelan diurut. Sambil berdehem. Sambil berdehem. Dehem itu sama seperti buang air besar juga kita berdehem. Tujuannya supaya tekanan ya agak berkurang dengan kita berdehem. Nah, itu cara Nabi. Makanya dehem itu sunnah dalam istinja. Kepala harus ditutup. Kepala ditutup. Yang repotnya masuk kamar mandi itu udah nggak ingat kamar mandi atau kamar tidur, ya kan? Karena kamar mandinya bagus, bawa HP, udah nggak tahu masuk kaki kanan kaki kiri, pokoknya udah keluar lega aja, gitu ya. Karena sering orang itu kan biasanya gitu, buru-buru. Oleh karenanya dalam hal baul, kencing, tolong hati-hati. Kita ini belum lagi kalau ngebahas itu yang namanya istinja buang air besar juga harus segini nih masuk. Ya masuk harus segini. Walaupun pembahasannya sahabat dulu sering pakai batu ya. Sahabat sering pakai batu. Ya batu sampai sebatasnya aja. Sebatasnya batu itu. Jangan dipaksain. Nah, itu istinja itu menentukan. Orang kalau istinjanya bagus, wudunya bagus, sampai sholat itu tenang.
Wih, Masya Allah dalam Islam itu ya, dahsyat. Masalah istinja ini kira-kira banyak yang belum paham nggak Pak? Kira-kira ya, gambaran. Banyak ya? Karena kajian dalam fikih itu pasti bab toharoh yang pertama. Saya kira udah selesai sebenarnya. Mungkin sebenarnya udah ingat masing-masing, cuma belum dipraktekin, belum diamalin. Ya, gitulah tadi, seperti itu ya. Ada yang lain? Nanti kita ada bab kok, ada bab kita praktek masalah itu. Ada lagi? Saya kira itu saja. Bagaimana? Ini yang artinya masalah halal haram. Tadi dicontohkan bagaimana daging dan ikan. Maka orang yang muara tadi dikatakan dia pilih ikan, karena bangkainya itu haram, halal itu kan. Sekarang yang saya tanyakan, sekarang ini banyak orang jual ayam. Ya mungkin tadi potongannya enggak, mungkin orang kafir atau mungkin orang Islam tapi enggak sholat. Bagaimana? Itu tadi. Makanya tadi saya jelaskan, memang kalau orang ahli hukum dia pasti dikaji, ditelusuri betul sampai ke pasar, telusuri. Tapi kalau orang pada titik, gimana kalau dia berat, tidak mampu begitu, akhirnya nggak makan ayam. Gara-gara mau makan ayam, pergi dulu ke pasar, nelusuri. Dia sementara dia nggak paham hukum juga, pusing. Sementara itu ayam kalau sudah di depan, gimana? Bismillah, dengan Bismillah itu sudah dianggap sah. Itu dalam ilmu fikih begitu. Dengan dia Bismillahirrahmanirrahim sudah dianggap sah. Tapi kalau ahli hukum, apalagi tingkatannya zuhud, dahsyat. Zuhud itu enggak, yang halal jelas saja dilihat lagi, enggak dimakan. Kalau buat dia makin berat ibadah, enggak dimakan sama dia. Tapi untuk orang awam, dia enggak mampu untuk mengkaji sampai ke hukum akar-akarnya, dia cukup baca Bismillah, selesai. Bagaimana kalau di negeri non-muslim sudah jelas keyakinan kita pasti itu nggak disembelih. Kalau di sini kan remang-remang, di sini kan syubhat, samar-samar. Itu masih boleh. Bagaimana kalau remang-remang? Kalau di sana jelas ini nggak disembelih, jangan makan daging, makan telur aja. Makan ikan, ya udah jelas. Sesuatu yang sudah jelas. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Itu jangan Bismillah aja deh, halal insyaallah. Jangan gawat kayak gitu. Udah jelas di mata mayoritas semua kita pegang, itu enggak disembelih itu pakai mesin langsung patah. Jangan. Mendingan enggak usah makan daging, makan ikan. Orang kita ini sebenarnya lebih baguslah makan ikan. Kita kan orang ini maritim. Laut kita banyak, harusnya makan ikan. Tapi di kita tingkatan awam. Tingkatan awamnya boleh makan daging dengan baca Bismillah, selesai. Tapi tingkatan yang betul-betul mau belajar hukum, dia kaji ini dari mana. Bahkan orang zuhud dikaji. Ini yang orang warok dikaji, yang nyembelih siapa, yang nyembelih ahli ibadah bukan. Sama daging kurban itu, hewan kurban disembelih oleh orang soleh. Orang Islam yang soleh dengan orang Islam yang fasik nggak akan sama. Itu bicara afdol. Orang warok itu pasti milih yang soleh. Saya kira itu. Tapi karena ini banyak, misalnya nggak mau kaji hukum, pusing, ya udah baca Bismillah, selesai. Dalam fikih begitu, mazhab. Fikih mazhab ya. Ada lagi Pak? Saya kira itu ya. Udah siang, jadi mudah-mudahan semua kita. Saya nanti kalau memang ada kajian fikih yang lain, tolong nanti didalami tentang bab toharah, sehingga kita masuk di sini tetap ke arah tasawufnya. Karena saya nggak mau lari terlalu ke sana fikih ini, karena nanti tidak sesuai dengan tujuan dari kitab ini. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita
diberikan di antara kita ini, mudah-mudahan semua kita dipandang oleh Allah, kita diberi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah dalam ibadah ini ada endingnya. Endingnya bukan surga neraka. Kita minta kepada Allah dalam ibadah ini diberikan kelezatan bersama Allah. Kalau sudah dapat kelezatan bersama Allah, Allah kasih keagungan kepada dirinya, kepada kita, hati kita, maka yang lain itu jadi murah, jadi rendah semua. Oleh karenanya pandanglah dunia ini dengan hina, insyaallah maka Allah akan menjadi mulia di dalam hati kita. Mudah-mudahan setiap hari kita senantiasa memperbaiki hati, memandang siapapun, menjaga perkataan, menjaga lisan. Ingat, orang ibadah itu harus diikat dengan lisan. Nabi menyebutkan orang yang ibadah malam, yang ibadah puasa itu harus diikat dengan lisan. Nabi sampai menyebutkan kuf alaika hadza, pegang lidahmu, karena lidah ini yang menyebabkan gambaran hati itu jadi keluar. Yang hatinya tadi sedikit ada rasa kurang bagus, gara-gara lisannya tidak bisa menahan, keluarlah yang kurang bagus tadi. Oleh karenanya banyak-banyak ibadah, perbaiki lisan kita, tempatkan diri kita di mana, dan mintalah kepada Allah agar kita diberikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan makrifat itu kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna lazzata ta'atik wa ahrimna lazzata ma'siyatik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.